Udahkah? Wish, angin. Angel. Jadi temen gue si Jet ini ngelihat sosok yang menyerupai gue sama temen gue si A yang dari Purbalingga. Dia juga ngelihat sosok mendaki yang jadi pocong. Ada pocong, sosok pocong deket pendaki itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Besok Pagi. Kali ini bareng gue Bang Mange, pria gemoy tanpa bahan pengawet. Sebelumnya gue sangat berterima kasih banyak buat teman-teman semua yang udah mensupport, menonton dan mendengarkan Besok Pagi hingga sampai saat ini. Semoga teman-teman semua yang menonton selalu diberi kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Dan di segmen kali ini gue masih mendatangkan narasumber. Yuk langsung aja kita sapa narasumber gue pada malam kali ini. Selamat malam nih Dek Agis. Selamat malam, apa kabar? Alhamdulillah baik. Baik ya. Di segmen kali ini Agis pengen menceritakan pengalaman di gunung mana? Gunung Slamet. Gunung Slamet pada tahun berapa? 2021. 2021. Simak video ini sampai habis nih teman-teman semua, karena Agis ini akan menceritakan sebab dan akibat kenapa dia dan rombongannya bisa diteror oleh makhluk yang tak kasat mata seperti itu. Mau nggak mau, suka nggak suka, bahwa hal gaib itu ada di sekitar kita. Tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ke ceritanya. Silakan. Jadi awal mulanya itu gue sama temen gue yang dari Bekasi ada niat buat mendaki ke Prau pas bulan April 2021. Motoran dari Jakarta start sampai ke Prau itu. Cuman pas gue di jalan, jadi gue pindah schedule ke Gunung Slamet. Nah, abis gue ngomong sama temen gue, kayaknya kalau berdua doang kayak gak enak gitu, naik gunung berdua doang. Terus gue bawa temen gue yang dari Purbalingga situ, asli warga Slamet di situ. Kaki gunung lah ya? Iya, di kaki Gunung Slamet. Awalnya sih gue masih biasa aja kayak bercanda-bercanda gitu. Nah, pas di motor tuh, gue tuh 12 jam ada mungkin naik motor sampai ke Purbalingga. Nah, start di Purbalingga itu sekitar abis Isya lah, abis Isya udah nyampe lah di situ. Kita biasalah ngobrol-ngobrol gimana sih Gunung Slamet gitu. Terus dia kan orang asli situ, terus dia bilang kalau di Slamet tuh kalau kita misalnya capek itu gak boleh bilang capek, karena katanya bakal makin jauh gitu apa sih namanya treknya. Jadi kalau capek tuh kayak bilang break doang gitu. Pokoknya gak boleh ngeluh, pantangan di Gunung Slamet tuh gak boleh ngeluh, sama gak boleh ngomong kayak kasar lah, biasa semua gunung juga kayak gitu kan. Udahlah, terus kita ngobrol-ngobrol, terus gue sama temen gue nih yang di Bekasi ini apa sih kayak ngebikin tantangan nyeletuk gitu. Kayak dia yang cowok ngomong gini, lu berani gak ngetrek malam di Slamet? Kalau berani gue mau ngasih hadiah kayak gitu kan. Lah gue kan kayak langsung wah tertarik nih, boleh ayo siapa takut, tapi kalau jangan nangis, kalau lu nangis gue males nih katanya. Ya elah jangan ngerendahin gitu, gue juga sanggup gitu naik trek malam. Ya udah deal ya deal. Nah kan bertiga udahlah deal. Habis itu pagi kita nyari dulu bahan-bahan biasa, bahan-bahan buat apa sih logistik gitu, udahlah. Nah terus kita sore ke base camp Slamet via Bang-Bangan. Udah di base camp itu ternyata pas abis maghrib kita schedule-nya mau jam 8 abis Isya atau enggak abis maghrib banget kita langsung naik. Ternyata hujan biasalah, hujan rintik-rintik gitu, tapi cuman ya nggak ini aja gitu, maksudnya kayak nggak mau basah-basahan, jadi nunggu reda dulu. Terus temen gue registrasi, nah pas registrasi ternyata kita nggak bisa karena ada masalah gitu. Cuman kita tetap maksain gitu, salahnya kita tetap maksain pengen harus naik malam ini karena ngejar waktu juga gitu, ngejar waktu mau pulang juga. Nah habis gitu kita ketemu calo yang di situ adalah calo, nggak tahu namanya siapa, lupa. Calo dia nawarin asal naik ojek, kata dia gitu kan, naik ojek. Abis itu kita boleh naik gitu. Ya udahlah, kita bertiga langsung kita nulis ini registrasi. Nah terus ada tuh
bapak-bapak yang bilang nggak tahu asli situ siapa, nggak tahu, bilang gini, kalau misalnya udah sampai di Samarantu kalau bisa jangan istirahat, kayak langsung naik aja gitu. Jangan istirahat di situ, pantangan di Samarantu tuh gak boleh istirahat. Terus sama yang dia bilang juga, kalau misalnya capek gak boleh bilang, kode aja, kode gitu. Terus kalau udah nyampe pos bayangan jangan kaget. Nah pas di situ, emang kenapa di pos bayangan gitu, ya jangan kaget aja gitu. Udah gitu udah hawa udah gak enak, ini ragu naik enggak ya naiknya. Kalau misalnya gue ragu ntar kenapa-napa lagi, udahlah gue yakinin pasti bisa lah, bismillah aja. Orang niatnya juga kita cuman pengen healing gitulah, ya niatnya healing puyeng gitu. Iya ya. gitu. Pulang nambah puyeng. Nah terus ya udahlah biasa. Abis itu kita packing, ada 2 orang lagi muncul, ternyata 2 pendaki cowok dari mana ya, saya lupa, Majalengka apa saya lupa, pokoknya dari situ. Terus dia boleh gak ikut registrasi bareng, kata dia gitu kan. Terus kata kita ya udah boleh, satuin aja registrasinya biar ini aja jadi berlima gitu. Tapi naiknya kita bareng apa enggak nih? Ya terserah, mau bareng-bareng mau enggak. Tapi kita mau di pos 5, kata dia gitu kan, ngecampnya. Lah kalau gue mah ngecampnya terserah yang cewek, terserah gue, maksudnya sekuatnya dia mau di mana gitu. Enggak matokin, kalau emang lu pada mau di pos 5 ya gak apa-apa, kalau mau bareng jalannya ya udahlah, udah packing selesai. Ojek gue ojek yang paling pertama nih, Neng pertama aja gitu. Aku kan gak mau ya, kalau pertama pasti turunnya di gardu pandang itu sendiri dong, nungguin temen-temen gue. Nah di situ gue mikirnya kayak gitu, tapi cuma temen-temen gue masih ngurusin registrasi, gue disuruh yang pertama sama abang ojeknya. Ya udah gue naik duluan, terus gue bilang ke abang ojeknya tungguin ya sampai temen-temen gue itu naik gitu bareng. Ya udahlah gue duluan sama abang ojeknya. Nah abang ojeknya juga cerita jangan apa sih maksudnya, jangan ini, maksudnya di sini tuh di pos bayangan itu jangan kaget, sama bilang kayak gitu juga. Oke, pos bayangan. Iya, pos bayangan. Ya emang kenapa sih bang gitu kan? Kalau gue diceritain nggak enak gitu kan. Pokoknya banyak berdoa dah. Tapi masih jam segini kan, itu dulu posisi udah jam setengah 11 kali ya. Soalnya kan hujan redanya jam segitu. Kayaknya pos ojek mau turun deh Neng, jadi sepi, gak ada siapa-siapa. Tapi kayaknya rame deh tadi pas pagi naik, rame deh kalau gak salah. Mungkin ya Neng gak bakal takut-takut banget gitu ya. Kalau gitu kayak wah seneng nih di atas rame, gue gak takut nih nanjak malam gitu. Iya rame deh Neng kayaknya. Ya udahlah gue cerita-cerita sama bang ojek, nyampe lah di gardu pandang. Nah terus kata dia, gak apa-apa Neng ditinggal sendiri. Ih jangan bang, gak mau ditinggal sendiri, tunggu temen-temen saya nyusul gitu. Nah ya udahlah abangnya kasihan nungguin. Habis itu berapa menit kemudian temen-temen gue naik lah. Nah belum berdoa ya, temen gue yang cowok itu udah mau pengen kencing kan. Ya Allah bang, kalau kencing kan horor gitu bawaannya. Ya udahlah dia kencing dulu di semak-semak. Habis kencing baru kita berdoa kayak jangan lepas pegangan tangan gitu kan, kayak pegangan erat gitu. Pokoknya kalau satu berhenti semua, udah briefing kayak gitu. Nah terus gue ngomong kayak, kita mau nungguin yang berdua itu gak, yang registrasi bareng kita? Lama, mereka belum naik, kayaknya masih packing, duluan aja kita bertiga. Jalan mereka juga cepet, maksudnya lu bakal kesusul juga gitu. Ya udahlah gue ngikutin mereka aja gitu. Orang awalnya juga sama mereka. Udahlah, baru aja 3 langkah kayak teman gue yang depan bilang kayak bentar dong, break dulu, break, kata dia gitu kan. Kayak ngerasa gak enak katanya, berat punggungnya gitu, break dulu dong sebentar. Baru 3 langkah gue bilang gitu kan. Terus kata dia berat, dia ngerasa berat. Terus tukeran carrier lah sama yang cowok yang belakang. Udah tukeran, terus jalan lagi. Nah baru jalan beberapa menit ketemu yang turun tuh, tukang ojek turun semua, terus bang, wah ini masih ada yang naik ya jam segini, bertiga doang nih? Enggak, ada lagi berdua di belakang. Oh yaudah hati-hati ya, jalurnya baru soalnya nih, sini udah gak kepake, kesini jalannya. Ya baru ya katanya gitu kan. Iya tapi ini aja, senterin aja, kelihatan kok kebuka, kata dia gitu. Kalau kesini udah gak bisa soalnya nih udah jadi jalur ojek, kata dia gitu kan. Oh yaudah makasih, di atas rame gak, kata dia gitu. Kayaknya siang rame deh katanya, nggak tahu deh. Tapi ya udah, udahlah gitulah percakapan sama tukang ojek. Udahlah lanjut jalan sampai pos ojek. Udah pada gak ada siapa-siapa, udahlah jalan lagi. Kita break di pos bayangan. Nah gue kepikiran yang kayak jangan kaget di pos bayangan gitu kan. Udahlah gue duduk, posisi duduk tuh kayak gini nih, duduknya berhadapan gitu. Nah gue di sini sendiri, nah temen cowok gue di sini berdua. Nah gue
di sini duduk terus ngupas jeruk kan. Gue pas ngupas jeruk kan pertama biasalah ngupas jeruk, terus gue lempar ke semak-semak. Kan kalau bekas jeruk itu kan nggak apa-apa ya kalau dibilang kayak terurai gitu kan, bukan sampah plastik, dan gue buang balik lagi ke gue bang. Balik lagi gitunya sampah jeruknya, terus gue bilang astagfirullahaladzim, gue bilang itu apa gitu kan. Terus pas gue duduk ya udahlah, gue pura-pura nggak terlalu kaget. Nah pas gue makan jeruk, terus kursi gue digeterin, terus gue langsung loncat. Wan, kenapa gitu? Kursi gue ada yang iniin gitu kan. Udah sini. Terus kita bertiga berdempetan tuh. Lanjut jalan, gue udah gak mau. Udah lanjut jalan kata dia gitu. Gue sakit nih kakinya gitu. Terus kata temen gue sakit nih kakinya, istirahat dulu gitu kan. Enggak kali lu, sugesti doang gitu kan. Temen yang orang asli selamat itu bilang gue sugesti doang katanya gitu. Ya masa gue ngegeterin sendiri sugesti doang. Ya udahlah cekcok. Kebanyakan cekcok pokoknya di situ. Udahlah, berapa menit kemudian kita jalan lagi. Terus gue masih kepikiran tuh apaan ya yang tadi. Nah pas berapa menit kemudian ada suara kayak truk. Denger gak katanya itu? Denger. Nah terus pas gue kagetnya ada yang ngomong gini, udah lanjutin, jangan berhenti. Ternyata orang yang berdua itu ada di belakang kita. Gue kaget banget kan, ada di belakang kita. Udah, kalau ada denger sesuatu itu gak usah gak usah diomongin, jalan aja pura-pura gak denger kata dia gitu kan. Gimana gak diomongin sih, orang gue aja kaget ya, gatel yang ngomong gitu kan. Terus ya udahlah, daripada ribut sama yang di bawah, ya udahlah kita jalan aja gitu kan. Gue juga denger kata dia gitu kan, gue juga ngerasain katanya. Udah kita jalan berlima aja bareng gandengan. Udahlah berlima jalan bareng gandengan. Nah temen gue tuh yang di belakang udah ngerasa kayak berat banget pundaknya. Gue berat banget, udah berat kata dia gitu kan, berat. Coba deh tukeran carrier lagi. Perasaan entengan dia ada carriernya gitu kan, tapi dia ngerasa berat mulu punggungnya. Istirahat dulu lah, break lah, kasihan. Pas dia break, dia pengen makan, udahlah makan dulu. Nah pas dia lagi makan di semak-semak, terus itu ada suara yang kayak hihihi. Terus gue langsung kayak gue lempar tuh air, gue lempar ke, karena orang kaget, posisi kaget, gue langsung lempar tuh ke semak-semak. Gue langsung lari bertiga, ditinggalin tuh nasi, bertiga kita lari sekenceng-kencengnya lari. Nah yang berdua itu dia masih duduk, katanya dia gak denger sih. Pas gue berhenti, gue tanya, dia gak denger. Terus yang gue bertiga gue lari bener-bener ngibrit tuh sampai gue berhenti di sebelum pos 1. Pokoknya gue berhenti duduk ngos-ngosan dulu. Nah yang di belakang berdua, kenapa sih kalian pada lari kata gitu. Lah emang gak denger? Enggak kata dia gitu kan, santai aja sih. Kayaknya yang mereka berdua itu orangnya bener-bener kayak santai, cuek orangnya. Lah gue yang bertiga, dia aja yang orang di kaki gunung selamat aja dia takut, apalagi gue orang baru kan gitu. Dia aja katanya baru pertama kali kayak gitu. Udahlah gue langsung nggak sharing-sharing di situ, soalnya nggak boleh diceritain kan, kalau di gunung tuh nggak boleh diceritain. Udah kita istirahat, udah ngos-ngosan banget. Nah kita sampai pos 1 lah duduk. Nah pas di pos 1 ada tenda lah, agak ngerasa aman lah dikit gitu, ada tenda. Terus gue nanya nyeletuk kayak kok di pos 1 deh gitu istirahatnya bang gitu, dari mana gitu. Terus kenapa, ada yang sakit? Terus gak ada yang jawab bang, gak ada yang jawab, ini tenda siapa, gak ada yang jawab. Terus penasaran, mau minta minta apa sih, air anget gitu ya, kira ada gitu. Kita penasaran nih berdua, gue sama pendaki yang di Purbalingga itu. Gue nyamperin, boleh minta air gak, air panas? Pas dilihat kosong, gak ada siapa-siapa, kebuka kosong. Tapi kan apa itu mungkin tenda dari, emang sengaja di situ, mungkin dari ranger, mungkin rangernya ke atas, gak tahu ya. Berpikir positif aja kan di situ, udahlah positif aja, lu gak usah dibawa kemana-mana kata temen gue digituin kan. Ya udahlah istirahat biasalah 15 menit, ini nyebat lah yang cowok, gue cuman duduk-duduk aja. Enggak nyebat juga di enggak. Terus habis itu udahlah, pas 15 menit kemudian naik lagi. Nah posisi di sebelum pos 2 kan kita biasalah jalan biar nggak terlalu takut. Kita sambil kayak cerita-cerita kehidupan sehari-hari gitu di Jakarta kayak gimana, kayak biar gak takut gitu, lupain yang tadi, biar lupa gimana caranya.
udahlah, yang berdua itu udah duluan, soalnya dia tuh buru-buru ngejar ke pos 5 gitu. Ya udah, kita nggak bisa ini juga, nggak bisa ngejar jalan mereka juga, cepet banget jalannya. Kita bertiga lagi ngobrol dah sampailah di gardu yang bekas orang jualan, kalau nggak salah orang jualan gitu kan. Nah di situ gue liat pendaki, gue pikir yang pendaki berdua di belakang tadi ini apa namanya, yang dari barengan gue, kok dia jadi sendiri deh, soalnya bentuk tubuhnya itu agak mirip sama dia, mirip banget sama dia. Terus temen gue nyamperin yang cowok, gue yang berdua di belakang kan, cowok sama yang asis itu sama yang temen gue yang nyamperin nih, mau nanya-nanya lah, tuh pendaki mana kok duduk lagi istirahat mungkin, atau nggak sakit dia sendiri gitu solo hiking. Temen gue nanya duduk, gue agak adalah 10 meteran gitu, kedengeran sih dia ngomong, mas dari mana gitu, mas dari mana. Asli sini kata dia gitu kan, asli sini. Wah sendiri mas gitu kan, iya sendiri kata dia gitu. Terus di sini lagi ngapain, pokoknya dia nanya-nanya gitu, lagi istirahat kata dia gitu. Terus nanya-nanya teman gue tiba-tiba nyelonong sendiri jalan, terus bilang, woi kok duluan sih, dih gak jelas tuh anak gitu kan, woi kok duluan sih. Terus dia bilang, pokoknya dia gak nengok sama sekali, woi kok lu duluan gitu kan, woi gitu. Terus bilang, ya aneh banget dah, kejar. Terus pas gue kesono kan kehalangan kayak apa sih namanya, kayak penutup gitu lah, pendaki yang tadi kemana, gak ada gitu kan. Iya ya, yang tadi duduk sama dia kok gak ada. Terus kita lari ngejar dia, bener-bener cepet dia lari, kita kejar, kita tarik. Terus kata dia, pas dia lihat, gue lihat apa, terus dia pas dia berhenti, gak usah berhenti di sini kata dia gitu, kita lari aja bertiga. Gak tahu alasan sebabnya apaan dia ngajak kita lari. Yaudah kita lari, pas dirasa aman berhenti, dia ngomong, gue lihat pocong kata dia gitu kan. Di mana pocong? Yang tadi duduk sama gue, bukan itu pendaki gitu kan, dia jadi pocong kata gitu. Langsung kayak, kalau udah soal pocong langsung kayak gue udah gak sanggup buat naik lagi. Gue bilang, gue gak sanggup naik lagi kayaknya, gue gak bisa nerusin lagi deh kayaknya. Kenapa? Gue udah takut. Lu mau turun lagi kata dia gitu kan, turun lagi lu ketemu pasti, digituin kan namanya gitu. Lalu gue langsung marah kayak, lu jangan kayak gitu apa, gue udah takut banget lu ngomongnya kayak gitu. Apalagi gue, dia langsung badannya anget bang, langsung. Temen gue tuh yang satu badannya anget, udah lesu banget. Terus carrier mana kita 3, gimana caranya, kita cuman bertiga doang, carrier ditumpuk, ya gak mungkin ditumpuk, gue aja gak sanggup bawa, gue sendiri aja gak sanggup, gue bawa carrier double gue gak sanggup. Tapi temen gue udah gak enak kan, apa kita tidur di sini aja, tapi kan jalannya curam banget. Terus temen gue bilang gini, kita lanjut aja deh, gue gak apa-apa, baik-baik aja kata dia gitu kan. Tapi pocong woi gitu kan, gue bilang, gue gak sengaja ngomong gitu, tapi pocong woi gitu kan. Kata dia gitu kan, jangan bilang kayak gitu guys gitu kan, masih jauh nih perjalanan. Astagfirullah gue lupa, pokoknya gak ngucap, pokoknya dia gitu ngomong astagfirullah semua, astagfirullah pokoknya. Udahlah, beberapa menit kemudian gue jalan lagi, terus tiba-tiba seret gitu kan, siur gitu. Kenapa tuh temen gue yang cowok, pokoknya temen gue yang cowok yang keseringan lihat. Terus dia bilang gitu, ada apaan? Bakun kata dia gitu kan. Bakun mana sih, gak ada, gue gak lihat, beneran gak lihat sama sekali. Ada kata dia gitu kan, di atas kata dia gitu kan, di atas pohon kata dia gitu kan. Mana sih, gak ada, lu jangan kayak gitu apa. Terus gue bilang, aba-aba sambil hitungan 3 kita lari. Terus yaudahlah, gue ditarik, gue udah gak kuat banget, gue ditarik, lari kenceng banget sampai pos 2. Pokoknya gue nyampe pos 2 udah, kaki gue udah sakit banget, udah gak kuat. Terus habis itu gue ketemu di situ, alhamdulillah banget ketemu pendaki dari Tangerang, kalau gak salah dari Tangerang. Dia lagi masak. Gue bilang, gue nyeletuknya gini, bang manusia bukan, karena gue takut kan. Bang manusia bukan, ya manusia kata dia gitu kan. Ini baru pada naik ya? Iya baru naik bertiga. Enggak sih, tadi ada berdua yang dari itu duluan, tapi saya gak lihat loh dia lewat kata dia gitu kan. Tapi dia udah duluan bang, saya dari tadi nih, dari jam 1, kalau pokoknya kita nyampe itu
jam 1-an lah nyampe pos 2. Dia katanya dari jam 11 kalau gak salah udah stay di situ, gak ada yang lewat katanya gitu. Lah serius bang, dari tadi dia udah duluan, mungkin 30 menit sebelum kita dia udah naik gitu. Gak ada yang lewat sama sekali. Gak mungkin lah logikanya. Terus ini mereka di mana gitu kan? Lah mereka di mana? Udahlah gue gak mau mikirin juga. Gimana ya, bukan rombongan kita juga, kayak mungkin ya udahlah gak ketemu, udahlah kita ngobrol, minta air anget gitu ngobrol. Kenapa bang ngecamp di sini, nanya temen gue. Itu kakinya sakit yang teman satunya lagi, jadi nggak sanggup buat nerusin gitu, nggak sanggup buat nerusin lagi. Ya udahlah kita ngobrol-ngobrol, terus bilang ngecamp di sini aja kali ya, kita ngelanjutin nggak ini. Terus temen gue yang ini keke ngejar waktu, kayak kalau misalnya kita di sini kita percuma aja, summitnya aja harus tidur sejam doang gitu, summitnya percuma gitu kata dia. Kita mending di pos 3 aja tanggung. Tapi kan gue udah gak sanggup. Nah terus di pos 2 kita kayak biasalah cekcok dikit. Nah temen gue yang dari Bekasi ya, si Jet itu pengen nerusin karena kita kan pakai motor pulangnya juga, jadi ngejar waktu gitu. Jadi dia pengennya ngecamp di pos 5 sih sebenarnya. Cuman gue aja di pos 2 udah ngap banget, gak kuat gitu. Gue bilang ya udah gue masih sanggup tapi sampai pos 3 deh terakhir gitu. Kalau ke pos 5 gue kayaknya gak sanggup. Terus kayak lewat Samaran tuh tengah malam, gue kayak gak sanggup denger cerita orang aja. Samaran tuh bener-bener awal kayak gerbang kerajaan gaib itu gue pernah denger, gue gak mau gitu kan. Ya udahlah pos 3 kita pain lah, deal pos 3. Ya udah itu kita pamitan sama abang-abang yang dari Tangerang itu, bilang makasih, udah lanjut deh kita jalan karena udah istirahat, mungkin relax ya, agak relax dikit. Kita jalan lagi, ngobrol lah gue sama si pendaki yang di Purbalingga, si A lah. Gue ngobrol biasa kayak, ini Selamet gimana sih kok kayak gini ya, maksudnya hawanya kayak gak enak. Emang sih gue juga semenjang perjalanan pendakian gak pernah kayak gini. Nah gue salahnya kayak ngomongin gitu, terus yang si A ini malah ngikut juga ngomongin gue gitu-gitu, gak kerasa gue ngomong kayak gitu. Nah si Z ini, pendaki yang dari Bekasi ini, gak ada di depan gue, kita tuh gak ada. Lah si Z kemana gitu kan. Iya, terus gue yang si A ini bingung, gue harus nyari dulu si Z apa gue ikut gitu kan, karena gue di posisi udah gak kuat juga kalau buat nyari. Apa gue ditinggal di sini, maksudnya tungguin di sini, gue gak mau ditinggal sendiri gitu kan. Bilang gak apa-apa gue ikut nyari gitu kan. Terus gue ngumpat tuh di situ kayak egois banget nih, jadi cowok nih ninggalin gue gitu kan. Pengen ngejar pos 5 sampai segitunya gitu kan, sampai ngejar pos 5 sampai segitunya gue ditinggal gitu berdua. Udah gak usah dipikirin, biarin aja dia duluan gitu kan. Udah marah-marah lah di situ, kayak kita balik lagi aja kali ke pos 2. Camp di situ, lu bawa tenda kan, tenda sama dia kata dia gitu kan. Ya kocak, gue bilang gitu kan, ya kocak. Ya udahlah kita debat dikit, apa numpang aja kali yang ke Abang Tangerang. Jangan gitu, kita kan bareng bertiga, masa kita maksudnya masa kita tinggalin dia, maksudnya dia duluan, masa kita masih dibawa ngecamp di sini, dia kan nggak tahu gitu. Terus bilang dia juga duluan ninggalin kita. Ya udahlah cekcok gitu, biasa cekcok. Habis itu ya udahlah deal, kita ngejar dia cepet banget, kita jalan tuh pokoknya gue biasa gak pernah cepet ya, secepat itu kita ngejar. Nemu lah gue dia di pos bayangan 3 di bawah yang deket pohon. Terus dia lagi duduk kayak gitu. Dia bilang woi gitu kan, woi digituin kan sama teman gue, woi lu ngapa gitu kan ninggalin gue, lu ngapa. Terus dia lagi gemeteran udah gak kuat mungkin ya. Lah kenapa nih orang nih, kenapa nggak, pokoknya dia nggak jawab sama sekali, nggak ngomong sama sekali, nggak jawab pokoknya. Terus ya udahlah kita gandeng, dia yang di tengah kebalik ya, gue yang di depan, dia yang di tengah. Kita gandeng sampai pos 3, sampai kita bangun camp lah seenggaknya. Terus udahlah dia sambil nyari jalan juga nih, kita tukeran, gue yang di belakang. Gue horor banget dah, gue ngerasa horor banget ya gue di belakang gitu. Terus pas gue di belakang ngerasa di semak-semak ada yang seret gitu kan. Terus gue itu halusinasi. Udah pokoknya gue tebas, yang penting gue mau nyampe camp, gue udah gak kuat, gue pengen istirahat. Udah dia yang temen gue nih duluan, yang si dari Purbalingga duluan buat nyari space camp. Kita suruh nunggu dulu dah di bawah gitu kan. Terus gue bilang gue gak mau ditinggalin sama dia, karena
gue pernah naik sama dia tuh ke Gede, dia kesurupan di Gede. Gue masih trauma di situ. Aku gak mau ditinggalin berdua sama dia. Gue gak mau, gue mending ikut dia aja, tinggalin dia sendiri. Lah kalau dia ditinggalin sendiri ntar kenapa-napa gitu kan. Gue gak mau. Pokoknya gue di situ gak mau ditinggalin berdua sama dia. Gue gak mau, Ritik gue gak mau, ikut aja bertiga. Ya udahlah, kepaksa kita bertiga tetap naik. Nah, habis itu tiba-tiba temen gue yang dari Bekasi tiba-tiba stop, kata dia gitu kan. Stop. Ngapain? Kenapa? Jangan mulai deh, please. Jangan mulai, gue bilang gitu kan. Tadi dulu gue sakit banget punggungnya, kata dia gitu kan. Ya udahlah, berhenti. Tadi dulu bang. Apa? Maaf bang. Gue denger suara deh bang. Abis itu kan pas dia bilang stop, katanya, punggung gue sakit, kata dia gitu kan. Ya udahlah, berhenti dulu gak sih, Brik? Udah gak usah, kata dia gitu kan. Kita coba aja, lanjut aja. Dan kita nemu space-nya ternyata di bawah pohon. Space-nya itu nemu di bawah pohon. Bis itu gue bangun tenda lah, walaupun di situ gue agak masih gak bisa, tapi yang ini kasihan lah, udah agak kuat gitu. Ya udah gue coba buat bantuin walaupun ngacauin lah akhirnya, tapi dia tetap yang turun tangan. Udah kita pas gue lagi bangun tenda, gue duduk dulu. Ya gue liat pohon, gue bilang itu apaan dah ya yang terbang gitu kan, apaan deh, nggak halusinasi. Pas gue tiba-tiba gini, gue langsung masuk ke tenda. Gue ngeliat sesuatu gitu kan, apaan? Kata temen gue yang dari Purbalingga, kunti kali ya gitu kan yang terbang-terbang. Bukan kali, lu ngawur, kata dia gitu kan, halusinasi gitu kan. Udahlah, capek. Abis itu tiba-tiba napas gue sesek, kayak ada yang nyekek. Sesek banget napas gue, sesek napas tuh di tenda. Ditolongin, abis itu ditolongin sama temen gue yang tadi tiba-tiba ketemu, yang dari bareng yang rombongan. Dia tolongin, di sini ternyata ditolongin dong temen gue, sesak napas tuh panggilin. Habis itu dikasih lah ke apa gak tahu, biar gak sesak napas dikasih sama dia. Udah deh, lu punya asma ya, aku berani dan naik gunung, digituin sama yang temen dari bareng di bawah gitu kan, yang pendaki berdua itu. Lu lagi punya asma ya, katanya gitu. Enggak pernah punya asma, sambil kayak ngos-ngosan gitu. Nggak tahu nih tiba-tiba ngap aja gitu. Ya udah istirahat aja, udah gitu kan. Nah di tenda tiba-tiba temen gue yang tadi dari pendaki dari Bekasi, si Jet itu tiba-tiba bilang gini ke gue, lu tahu gak kenapa gue tadi duduk sendiri di situ? Kenapa? Terus kata dia, ternyata dia itu bukan ninggalin kita, dia tuh ngerasa yang di belakang itu kita, jadi menyerupai kita berdua. Dan dia ngomong kayak biasa, cerita-cerita, dia juga cerita. Terus kita gak respon apa-apa berdua, katanya. Gue sama yang dari Purbalingga kayaknya asik banget, katanya berdua gak ngerespon. Maksudnya gue kesel nih sama lu pada gak ngerespon gue lagi cerita. Pas gue nengok gak ada siapa-siapa ternyata. Gue ngerasa di situ kayak, serius nyerupain gue banget nih berdua. Iya, kata dia itu. Makanya gue gak ngomong apa-apa tuh pas duduk di antara pohon-pohon itu. Gue gak berani ngomong karena gue masih shock, itu lu apa bukan. Makanya gue bener-bener gandeng lu pada, hawanya dingin apa enggak, ternyata anget, ternyata lu pada, katanya. Jadi dia nemu nyerupain kita, bukan kita ditinggalin gitu. Kita udah seuzon aja kan, lu egois banget ninggalin gue, kata gue gitu kan. Enggak, dia ketemu lu, sosok lu berdua, katanya. Udahlah, habis itu gue usah diceritain di sini kali ya, kata temen gue yang satu. Udah tanggung diceritain ya gimana gitu kan. Udah tidur udah jam 2:30-an lah tidur kita. Pokoknya jam 4 bangun buat summit tuh. Kita tidur sejaman lah, atau enggak 4:30 deh sekuatnya. Udah tidur aja. Udah tidur. Nah gue gak bisa tidur, gue duduk aja kan. Terus disuruh tidur, gue gak mau tidur Nah habis itu kayaknya ada yang summit deh, naik summit gitu jam 3 apa 3:30 gitu, gue lupa. Pokoknya ada yang summit naik. Nah di pinggir tenda gue ada yang muntah-muntah cewek suaranya. Terus gue bilang, mbak gak kenapa-napa mbak gitu kan. Mau saya iniin air gitu, mbak, tapi gak direspon. Tapi dia muntah-muntah, aku gak direspon dah. Tapi ada bayangannya lagi duduk gitu kan, mbak mau air. Pokoknya gue berusaha nawarin berapa kali biar gue juga kayak tenang, wah banyak yang summit nih gitu kan. Terus teman-teman gue tuh yang dua udah tidur lah,
Gue bilang, mbak gitu kan, mbak mau air? Gak dijawab mulu dah, apa gue keluar aja. Tapi gue takut keluar, terus gue bangunin tuh temen gue yang dari Purbalingga, gue bangunin. Woi bangun, tuh kayaknya ada yang muntah-muntah deh, tolongin gak sih? Mana sih, gak ada, lu ngawur, lu tidur apa, katanya gitu kan. Ada beneran, ada yang muntah-muntah di pinggir tadi. Ya ngawur lu, tidur. Itulah gue takut, langsung gue pakai SB langsung tidur. Abis itu tiba-tiba udah jam 6 aja gitu kan. Udah jam 6 nih, kesiangan, kita mau summit apa enggak nih, apa mau turun aja. Kayaknya sayang deh kalau turun. Kayak udah setengah perjalanan, tapi enggak sih setengah, kayak seperempat gitu. Kayak sayang gitu, maksudnya pengen summit gitu, jam 6 lah kita summit. Nah yang dari Bekasi ini dia bilang nggak mau summit, kata dia gitu kan. Lu berdua aja summit, gue enggak, katanya gitu, masih gak enak badan. Udah gue berdua ya summit, ya udah pamit lah ke dia. Kita summit nih berdua, siang mah rame kan, terus weekend juga. Nah, terus pas gue summit, nyampe lah sama Rantu tuh berdua. Tiba-tiba gue kaget ada yang ngagetin, gitu kan. Gue bilang apa nih, ternyata temen gue ikut yang dari Bekasi. Lu gue jelas lu gitu kan, jangan bercanda di gunung apa. Tapi dia aneh bang, perlakuannya aneh, kayak lu jangan bercanda apa, yang ngagetin gue gitu kan. Ya panik lu kan, panik aneh bang, tiba-tiba kayak seger tadi di tenda loyo banget. Panik kan lu, kesusul sama gue kan gitu kan, panik lah. Lu serius mau ikut lah, ya kali kagak ikut lah, aneh banget lu. Ya udahlah, biasalah cekcok, itu jangan berhenti di sini, lanjut. Udahlah lanjut. Tapi cuaca cerah banget tuh, cerah sampai pos berapa ya, pokoknya kita ketemu yang turun semua sih, turun gitu kan. Di puncak masih rame gitu kan. Itu posisi pos berapa ya, pos 7 kalau gak salah. Di pos 7 banyak yang turun, di puncak masih rame sih, tadi masih rame kata dia gitu kan. Ya udahlah, kita biasalah istirahat juga, ada istirahat, tapi gak ketemu apa-apa sih pas siang, cuman kayak biasa pendaki gitu, pas-pasan. Nah pas sampai gerbang, bukan apa sih namanya, tulisan yang batas vegetasi, nah di situ ternyata langsung kabut. Itu padahal harapan tinggal dikit lagi lah ya, tinggal sejam 2 jam lagi kita sampai puncak, langsung kabut nutup. Ya gimana nih, udah kecewa banget nih, kayak ya Allah semalaman udah ngerasa diganggu mulu, masa gue gak dapet puncak nih, kayak sakit hati gitu. Pokoknya gue kayak sakit hati deh sama Gunung Slamet, gak mau kesini lagi dah gitu kan, sakit hati. Udahlah gue duduk, nah temen gue yang dari Bekasi tuh di bawah, masih di bawah banget lah. Dia lagi foto-foto kalau gak salah, karena dia katanya gak mungkin sampai puncak, kabut. Terus gue naik ke atas buat foto doang lah, buat ngilangin rasa sedih gitu, foto sama yang di Purbalingga. Terus marah-marah dia yang di Bekasi ke gue, marah-marah. Woi lu berdua jangan maksain apa, katanya, orang posisi udah kabut begini lu maksain mau sampai puncak, katanya gitu kan. Lah gue mau foto di Plang, siapa yang mau nyampe puncak, kata dia gitu kan. Ntar kalau lu kenapa-napa gue yang dibawa-bawa, karena gue yang bawa lu, katanya kan. Cuman maksudnya dia yang izin gitu kan, dari Jakarta gitu kan. Gue pasti yang diomelin, katanya. Enggak sih, santai aja, gue orang di Plang doang, dia lu kebanyakan emosi. Dia emang suka agak cekcok gitu kan. Udahlah, pas gue baru mau foto tiba-tiba kabut hilang, cerah. Tiba-tiba sialan dia lari duluan bang, ninggalin kita berdua. Dia lari duluan, lari kenceng banget, lari pakai sendal jepit lagi dia lari. Ternyata dia sampai duluan di puncak, kita berdua ditinggalin. Beda, gak tahu dia larinya kenceng banget. Terus gue kan marah-marah ya di puncak. Pas di puncak cuman ada gue ceweknya sendiri, sisanya kan udah siang ya, udah jam 12 kali. Nah, ceweknya sendiri posisi di situ, bertiga doang di puncak, bertiga. Nah, pas gue duduk lihat dia di atas lagi, gak tau lah lagi ngapain dia, pokoknya di atas sendiri. Bilang, lu jangan kayak gitu, egois banget lu ninggalin. Kayak gue cuman yang bantuin dia doang yang dari Purbalingga. Gue kan awalnya naiknya sama lu, masa gue dibebanin sama ke dia gitu kan. Kan nanjak ke puncaknya itu kan batu, susah kan naiknya, harus dipegang gitu kan. Lu egois banget lu duluan gitu. Pokoknya gue marah-marah lah sama dia, egois banget lu gitu kan. Terus dia bilang kayak, ya lah santai, udah nyampe ini sampai puncak, kata dia gitu kan. Bukan di situ, udahlah di situ gue udah gak mau ngomong lagi sama dia, gak mau ngomong. Udah kayak, ih apaan sih nih orang. Pokoknya sampai berlanjut ke bawah gue gak mau ngomong sama dia. Udahlah, terus pas gitu adalah 10 orang
naik 10 orang yang sampai puncak tiba. Ternyata yang dari Tangerang yang ketemu di pos 2. Yang ikut juga bareng Iya, dia. yang di pos 2 ternyata kata dia ketemu lagi nih di sini. Ya udah biasalah foto-foto, ceweknya gue doang tuh sendiri di puncak, gak ada siapa-siapa lagi. Itu sekitar jam 1 siang karena kabut sekitar 2 jam lah. Gue tuh gak mau turun tuh kayak masih ada harapan. Nungguin dulu. Iya, nungguin. Walaupun kayak udah gak mungkin lah, mending kita turun nggak ngehemat waktu. Percuma aja pasti gue turun juga malam lagi. Gue bilang gitu kan. Udahlah, selesai. Biasalah. Gimana sih kalau di ini biasa gak ada apa-apa turun. Nah, kita sampai pos 3 lagi tuh sekitar 4:30 sore. Cepet lah turun, lari, soalnya gue lari kan, ngibrit gitu lari. Nah, pas 4:30 di situ kita belum makan sama sekali. Belum makan. Posisi weekend, ya Allah, rame banget bang. Pas turun bener-bener rame. Beda banget pas malam gak ada siapa-siapa. Sepi pas turun weekend kan. Terus abis itu temen gue mau makan dulu kan, masak dulu biasa. Terus gue bilang, makannya ntar aja gak sih gitu kan. Mumpung lagi rame nih, mending kita turun gitu. Turun mah lari cepet lah gitu kan, digituin. Gue gak mau, itu kayak alibi gak mau turun malam kan. Terus kata dia bilang, yang temen gue dari Bekasi bilang gini, percuma lu bakal nyampe malam lagi, orang udah 4:30 kalau dia gitu kan. Percuma, mending kita makan di sini aja daripada nahan lapar. Ya elah, gue bilang kan seenggaknya kan masih banyak gitu yang naik, banyak ada yang OT juga gitu. Seenggaknya, gue udah lapar, sono aja lu duluan tuh sama yang dari Tangerang, sono lu barengin gitu kan. Biasalah gue sama dia lagi slack gitu kan. Kita biasa aja lah, udah masak, makan. Habis itu kita bener dibarengin sama yang dari Tangerang. Pengen dibarengin tuh, dia datang ke tenda kita bilang, barengin gak sih gitu biar rame, kata dia gitu kan. Ya udah boleh, gue bilang gitu kan. Seru lah kalau rame, kayak gak bakal mistis-mistis lagi nih, gue seneng lah ya. Tiba-tiba yang dari Bekasi teman gue si Jet nih, duluan aja, kita mau duluan ya, kata dia gitu kan. Soalnya buru-buru nih ngejar waktu. Lah sama aja gak sih, orang di base camp juga nanti istirahat lagi. Ya udah lu sono sama Tangerang, gue duluan ya sama dia nih, kata gue. Lu egois banget dah, masa gue ditinggalin ya, kali gue ditinggalin ya sama mereka siapa gitu kan. Ntar gue kalau ada apa-apa dia, mereka juga gak tanggung jawab gue juga. Yaudah kalau lu mau bareng bertiga, kata dia gitu. Ya udahlah, gue ngikut bertiga turun. Selesai lah, habis beres packing, berdoa dulu, turun. Nah, pas turun tuh masih rame banget. Pas mau maghrib tuh turun, habis maghrib plus sengaja habis azan, rame banget, masih rame, kayak pas-pasan kayak dari mana nih, dari ini gitu kan. Terus ada yang nanya, bang pos 3 masih penuh gak? Masih ada space gak? Wah penuh kayaknya, udah ada yang tem, ada yang OT gitu kan. Ya udahlah kita ngecamp di pos 4 aja. Terus kata dia, buset di pos 4, kita masih bercanda kan, sama Rantu pos 4. Lah emang kenapa dia sama Rantu? Masa gak tahu kan dia apa sih mitos-mitos sama Rantu kan, emang jarang ada yang ngecamp ya di situ, gak ada, bahkan gak ada kali. Terus kata dia, ya lah santai aja di pos 4 kita mah bang, yang penting ada space. Kalau gak di pos 5 udah penuh, pos 5 juga udah penuh kan, pos 3 udah gak penuh. Kalau mau dia di pos 2, dia gak mau kan turun lagi, kita gak apa-apa lah di pos 4 aja. Terus kata dia bilang, ya lah paling gitu doang. Ini nantangin banget, gak tahu itu dari mana, pokoknya pendaki mana. Gue bilang, ih berani banget tuh bilang kayak gitu di pos 4. Itu pendaki asal mana, Gis? Nanya nggak? Enggak sempet nanya sih. Mereka kayaknya orangnya yang lawak sih, gak tahu sih, gak tahu bener apa enggak. Kita udah sawangan kali ya. Iya, gak tahu. Gak tahu. Nah, udahlah turun, habis turun nyampe pos 2 sekitar jam 8 lah gitu kan, jam 8 istirahat. Terus ada pendaki yang solo hiking, dia kayaknya niatnya bukan mendaki sih, kayak tektok jatuhnya. Dia lari ngibrit gitu sendiri, katanya sakit kakinya. Terus gue bilang, bang barengin aja daripada sendiri gitu, maksudnya kita barengin aja gitu jalannya. Tapi dia beneran lari sendiri, bawa tas oren. Iya buru-buru, sudah jam 8 udah sepi lagi. Maksudnya bang mending barengin aja gak sih? Nggak mau dianya, ya duluan. Ya udahlah, nggak memaksa. Sendiri juga takutnya kenapa-napa gitu di jalan, apalagi dia sendiri nggak berbekalan apa-apa, cuman modal tas oren doang, nggak tahu isinya air doang kali, soalnya dia tektok gitu kan. Udah kita lanjut lagi lah, turun. Nah sampailah di pos 2, pos bayangan 2. Nah pas di pos bayangan itu kan ada yang gardu tadi bekas tadi. Gue kayak gue berhenti di sini dah, gak usah. Tapi posisi rame sih,
tapi gue banyak pendaki Bogor kalau nggak salah duduk di situ yang bekas tadi. Buset nih orang duduk di sini. Ini yang kemarin bekas gue nih, tapi rame, masih itu rame banget. Kayaknya OT 60 kali ada, mungkin berapa tuh OT, rame banget. Nah, temen capek, udahlah berhenti. Terus, nah dari Tangerang juga turun tuh. Bilang, gue mau dibarengin, please banget nih, udah jam 8:30 mau dibarengin aja, udah pasti udah gak ada yang naik lagi kan. Please banget gue mau dibarengin. Ya udah, lu bareng, gue duluan. Yaudah lu sono berdua duluan. Beneran ditinggalin. Gue ditinggalin sendiri sih. Gue bilang ya udahlah gue terus dia bilang, bang nitip ya. Ini teman gue gitu kan, bisa-bisanya lu nitip ke orang, gue di hati kayak gitu kan, gedek ya, bisa-bisanya lu nitip ke orang gue sama siapa gitu kan. Terus kata abang yang dari Tangerang, ya udah gak apa-apa, dia barengin aja nih, orang ceweknya juga sendiri ada yang dari Tangerang, dia juga pengen bareng sama gue gitu. Biar kan ngobrol gitu ya. Ya udahlah, di situ gue bareng nih sama yang dari Tangerang, dia berdua duluan dari si yang pendaki Bekasi sama pendaki Purbalingga duluan, temen gue tuh duluan. Gue ditinggal tuh bareng sama yang dari Tangerang. Udahlah gue jadi 11 orang nih, 11 orang turun. Kalau dari gue sih karena rame, ya biasa aja. Pas gue rame sih biasa aja. Terus pas tiba di mau pos 1, ternyata si cewek yang sama gue itu lagi haid. Dia udah gak bisa jalan, gak enak, udah sakit perut. Terus temennya itu duluan turun buat manggil ojek naik, tolong gendongin gitu kan, duluan turun. Terus gue bilang, gue bingung nih, gue barengin apa enggak ya, mereka istirahatnya lama banget lagi. Itu masih di belum ke pos 1 sih, sebelum pos 1. Nah yang itu udah duluan lari. Nah kita yang 10 orang sisanya kayak jalan muter di situ aja. Beneran ada yang depan kayak, lah ini mah kayaknya pohon yang tadi deh, kata dia gitu kan. Serius katanya gitu kan. Iya deh, beneran kan. Iya, pokoknya kayak ngerasa jauh banget tahu. Gue ketemu kakek-kakek tuh di trek, terus dia bilang, nih jalur sini nih cepet, dia bilang nunjukin gitu. Lah dia kan udah lama lah ya, maksudnya udah tahu selamat pasti. Ya udah kita ngikutin dia. Ternyata itu jalur paling jauh, ngerasa jauh banget. Jauh loh. Perkiraan pos 1 itu 15 menit lagi, 30 menit nyampe pos 1. Nah terus gue nyampe pos 1, temen gue ada duduk di pos 1 tuh, duduk berdua, lagi begini berdua. Terus gue bilang, woi, masih di situ? Gue kira udah sampai base camp, kan lari ya hibrid. Terus dia bilang, temen gue yang dari Tangerang tuh manusia bukan, katanya gitu kan. Oh lu jangan kayak gitu, apa dibecandain kan. Ayo gue anter yuk, takutnya bukan manusia, dianter kan. Gue terus kecolek-colek kan temen gue, lagi tidur, berdua lagi tidur. Terus bilang, bangun, oh lu udah sampai, udah, lu ngapain nungguin gue gitu kan. Gue kan udah seneng, enggak sih orang mau istirahat ketiduran. Terus pede banget gitu. Terus bilang, sialan lu, bercanda aja gitu biar gak ini. Enggak sih. Terus yang dari Purbalingga ada sesuatu sih, gak usah ngomong. Gue bilang gak usah bales gue. Lu mau bareng lagi sama mereka, kata dia. Itu kan nunjuk, emang kenapa lu gak mau bareng? Lama, udah duluan aja bertiga lagi, gue gak enak ninggalin lu, kata dia gitu kan. Oh tadi ditinggalin enak-enak aja gitu kan, gue bilang gitu kan. Terus kata dia, udah bareng aja sama gue, udah bareng bertiga, pegangan tangan. Gue pegangan nih, dingin banget, dua-duanya dingin banget tangannya. Gue nengok lagi lihat, beneran lu manusia bukan sih? Ya elah, gue beneran temen lu kok dingin banget? Habis tidur kali ini. Terus kata temen gue yang dari Bekasi, jalannya agak cepet ya. Kenapa tuh yang dari Purbalingga udah ada gejala hipo gitu, pantesan dia dingin banget, gak ngomong, diem aja udah ada gejala hipo, kata dia gitu. Terus udah jalan, gue bilang kayak gini ke temen gue tuh yang dua, gak boleh berhenti di pos ini ya, maksudnya jangan berhenti di pos bayangan yang kemarin nyambit terus kulit jeruk. Gue gak mau, masih trauma. Terus kata dia, ya gue juga gak mau, gue juga pengen langsung sampai base camp. Udahlah, udah bilang udah sepakat kayak gitu, sampailah pos bayangan. Udah hawanya udah gak enak nih, di pos bayangan udah gak enak. Berusaha nggak mikir apapun, gak usah. Malah sialan yang dari Bekasi temen gue malah istirahat duduk di situ, nggak tahu lupa apa sengaja, gak tahu emang capek. Dia duduk dulu di sini, duduk. Lah kan schedule-nya nggak bakal istirahat di sini, kenapa lu istirahat di sini gitu kan. Udahlah ya lah, duduk aja gitu kan. Udah duduk kan, baru aja duduk denger suara lagi, trok. Itu suara apaan dah gitu kan.
Kata dia paling yang suara yang orang ini kayu, tau gak sih, nebang kayu gitu kan. Iya nebang kayu kali, ya kali logika setengah 10 nebang kayu di ujung situ, di kayaknya di sekitaran pos 4 deh mungkin, yang ujung gitu kan, di nggak tahu gunung beda gunung gitu, ya kali lo logika di tengah hutan gitu kan. Jadi pokoknya gue debat cekcok, pas gue nengok ke atas ada mata merah nyorot merah gede banget, tinggi segede pohon beringin lah, tinggi. Gue tanpa refleks langsung pingsan, gak inget apapun, situ gue pingsan. Pokoknya tiba-tiba gue bangun ada di pos ojek, sama pos ojek, neng sadar neng gitu kan. Sadar, gue langsung nangis. Pas sadar gue langsung nangis, deg-degan, gue kira gue udah di alam lain gitu ya bang. Oh manusia bukan, ditanya kan tukang ojeknya, manusia bukan, ini manusia neng, tukang ojek gitu kan. Betul semuanya tukang ojek. Gue dikasih minum, terus dibilang tadi temennya lari satu orang kesini, katanya tolongin ada yang pingsan, lari ngibrit, kasihan. Udah kita gendong kesini. Neng lihat apaan emang gitu kan. Terus lihat si itu ya gitu kan, si itu apaan gitu kan. Gue ceritain yang tadi gue lihat yang matanya merah, apa namanya, sama badannya tinggi segede pohon beringin. Terus gue bilang, Ella itu mau kenalan katanya gitu kan, kata tukang ojek. Tukang ojek udah paham berarti. Iya, kenalan gitu kan, sengaja dia mah. Ya kenalan gitu banget, gue mending gak dikenalin gitu, di hati kayak gitu kan. Terus udahlah dikasih minum sama tukang ojek. Denger suara yang kayu ya, kayak motong kayu ya. Iya, itu biasa penghuni pos 4 katanya. Tukang ojek dulu cuman biasa, responnya biasa, nggak ada hal-hal aneh emang katanya. Dia nanya nanjaknya kapan, malam Jumat. Ya neng, ya iyalah malam Jumat Kliwon kemarin pas banget ya, dia lagi pada keluar katanya gitu. Hah emang serius Kliwon? Iya malam Jumat Kliwon kata dia gitu kan. Kita emang trek itu malam Jumat. Jadi posisi turun, kita Jumat sore kan ya, banyak yang naik lah ya kan, Jumat sore ke weekend banyak yang naik. Jadi pas gue naik, oh ternyata malam Jumat. Gue juga gak nyadar kalau itu malam Jumat. Ya udah biasa paling perkenalan doang, gak bakal nyampe ikut katanya gitu, gak bakal sampai ikut. Udahlah gue karena udah gak sanggup gue naik ojek. Terus temen gue yang berdua ini mau naik ojek gak? Terus dia bilang, gue duitnya tinggal segini lagi nih, yang dari Purbalingga. Gue bilang, ya lah, masa gue sendiri naik ojek gitu kan. Gak usah lah, gue sayang kalau naik ojek kan emang agak lumayan lah harganya gitu kan. Gue jalan aja masih sanggup, yang berdua tuh mau jalan. Yaudah gue naik ojek sendiri. Pas gue naik ojek, terus kata abangnya, merem aja ya pas di gardu pandang, gue usah ngeliat gitu. Yaudah lah gue merem, gue duluan sampai base camp, cuci kaki biasalah. Terus ternyata yang di base camp udah tahu kalau gue pingsan. Lihat apaan nih katanya gitu, yang ini registrasi gitu. Dia ceritain tuh semua, cerita lah kenalan gitu kan, digituin doang, dibecandain ya Allah kenalan gitu, kenalan gini amat gini hati gitu. Terus temen gue yang berdua datang ngos-ngosan bang, abis kayak dikejar maling gitu, gimana dikejar gitu, ngos-ngosan. Terus bilang istirahat bang, kenapa bang gitu kan, dikasih minum tuh ini. Terus dia cerita, jadi pas dari sudut pandang dia nih, jadi pas dia dari pos 1 berhenti itu, kata dia diikutin sama kunti katanya. Jadi dia kepaksa berhenti di pos 1, bukan nungguin gue. Emang kepaksa berhenti di pos 1. Kepaksa. Nah, terus temen gue mau hipo yang ini, yang dari Purbalingga ya. Ya, tidur itu sejam katanya dia di situ. Berarti dia cepet banget dong jalannya, saking cepetnya dia udah tidur sejam dong di pos 1. Ketemu gue itu udah tidur sejam kata dia. Ya, terus pas dia sampai pas yang lari tuh yang ngejar ke pos ojek, dia juga ngeliat yang gede tuh. Gue kira gue doang, kalau misalnya gue ngikut pingsan siapa yang mau bantu lu katanya gitu. Gue masih sanggup karena yang dari Purbalingga katanya udah gak terlalu inilah, gak terlalu, udah biasa mungkin, gak tahu ya. Nah pas dari gardu pandang katanya lihat tuyul, 2 tuyul katanya. Dia lari tuh gara-gara lihat tuyul di gardu pandang. Hah tuyul seriusan? Ya beneran katanya, demi Allah gue lihat tuyul. Pantesan gue disuruh merem nih di gardu pandang. Ternyata di gardu pandang itu ada tuyul, 2 tuyul sama kunti gitu, gak tahu dah. Tapi gue gak lihat bang, karena gue merem. Sepanjang ojek tuh gue gak buka mata karena gak bolehin. Kayak gak usah lah nih, daripada udah gini udah merem aja gitu. Tukang ojeknya aja kayak gitu. Terus temen gue yang berdua itu lihat tuyul, jadi dia lari, bener-bener ngibrit lari.
udahlah. Sampai di situ gue bener-bener kayak emang gue salah, maksudnya takutnya kayak dari ucapan mungkin emang agak ya gitulah, agak ngumpat juga soalnya. Iya, soalnya gue sama yang ini cekcok mulu gitu gara-gara ya beda pendapat lah, kayak gitu. Iya. Dan akhirnya keesokan paginya lu kembali ke rumah dengan selamat nih. Enggak sih, belum. Oh, masih jalan-jalan dulu. Ya ke jalan-jalan dulu. Karena gue kan naik motor kayak capek, masa gak dipuasin sih jalan-jalan Jawa Tengah gitu. Jadi gue ke Prau dulu, mas jalan-jalan. Tadinya mau langsung Triple S kan. Emang udah pernah juga sih ke Sumbing sama Sindoro belum sih. Tadinya mau ke Sindoro sama Sumbing lagi kan. Tapi udah ringsek sih badan. Tapi gue baliknya naik bis nggak bareng sama dia. Nah, jadi dia pulang sendiri. Sendiri-sendiri. Jadi sendiri-sendiri aja gitu, pulangnya masing-masing. Oke. Ya, mungkin karena kejadian di atas kali, Enggak sih, emang dia sengaja ninggalin gue pulang ke Jakarta biar gue naik bis. Katanya juga takut gak kuat gitu. Gitu aja sih. Oke nih guys, gokil banget ini cerita pengalaman pendakian lo ketika di Gunung Slamet via Bambangan nih. Iya. Itu tahun 2021 guys. Nah, yang dimana tadi lu sempat bilang bahwa saja lu berdua sama si Jet ini ya dari Jakarta motoran nih. Iya. Gokil lo. Berapa jam sebenarnya guys? Gue start jam 12 malam ya dari Bekasi. Startnya dari Bekasi, soalnya dari Cibitung sih. Soalnya dari Jakartanya gue udah dari sore, istirahat dulu di Bekasi buat nyiapin semua. Jam 12 malam nyampe Purbalingga jam 12 siang. Hampir 12 jam ya? Iya, setengah satu lah. Nyampe rumahnya temen gue yang satu tuh setengah satu. Dan di sini ada kayak semacam tantangan nih ya. Naik malam berani nggak? Gitu. Ya, awalnya bercanda, tapi kan gue orangnya emang kayak suka tantangan ya, karena mungkin hadiahnya apa sih? Nggak ada sih orang itu awalnya nggak maksudnya kayak biar gue semangat gitu gak sih. Ya hadiahnya ntar kita jalan-jalan lagi gitu maksudnya. Gue yang bayarin kayak gitu. Ditanggung sama dia gitu. Dan ternyata yang tadinya awalnya ternyata awalnya cuma omongan nih atau menghibur ya buat supaya lebih semangat lah ya di pendakian kali itu, dan ternyata menjadi berujung di teror. Iya. Mungkin karena dari situ sih menurut gue kayak semacam nantangin lah. Ya soalnya gue juga lupa nih, pas sebelum berangkat mati lampu tuh semua desa itu. Itu gue lagi naik motor ya, gue lupa. Nah pas mau ke base campnya mati lampu semua. Gelap dong. Ya maksudnya kayak mungkin nggak tahu pertanda apa emang kebetulan ya semua itu mati lampu. Ya udahlah kita nunggu nyala dulu ya, nggak mau gelap banget bang, jadi posisi udah gak ada lampu penerangan, cuman ini doang, motor doang. Oke, kita kembali ke tentang pocong nih. Orang base camp ini sempat berpesan nih bos aja jangan sampai ngeres di pos bayangan 1 ya. Jangan kaget gitu maksudnya. Jangan kaget. Bukan ngeres ke di pos 4 gak boleh kalau. Jangan kaget di pos bayangan 1 dan jangan ngeres di pos 4 nih. Nah, itu awalnya yang tadi lu bilang lu lagi makan jeruk ya? Ya asal buang gitu, tapi jeruk itu mau balik. Apanya? Lu nyambit ke kebun gitu? Iya, balik lagi sampahnya ke gue. Oke. Mungkin gue gak boleh buang sampah, tapi setahu gue kalau sampah buah kayak gitu gak apa-apa kan? Jadi pupuk. Iya, terurai kan? Jadi pupuk. Jadi kayak gak masalah kan? Kalau plastik baru gak boleh. Tapi dibalik lagi gitu, iseng mungkin gak tahu. Dan di situ lu kedenger suara ketawa kuntilanak nih. Bertiga jelas. Bertiga denger semua. Ya lari kita ngibrit. Nah, tentang di pos 2 yang ketiga nih, yang tadi lu sempat bilang si Jet ini jalan duluan, yang lu pikir dia ninggalin lu. Dan ternyata menurut si Jet ini, di belakang Jet ini lu sama si A ya? Iya. Oke. Berarti dia jalan sama dua makhluk yang menyerupai lu ya mungkin ya? Iya mungkin, gak tahu sih. Soalnya dia bilang, ya berarti bener. Oke, hingga suatu ketika dia berhenti di bawah pohon nih, karena mungkin udah mulai sadar kali. Iya, udah sadar. Kalau itu bukan lu. Soalnya nggak ada, pas dia menengok lagi udah nggak ada kita berduanya. Oke. Pas gue dateng, dia lagi nunduk sih, lagi kayak orang ketakutan. Iya, orang ketakutan banget, gimana sih, gemeteran gitu. Terus dia juga sebelum pas kita tanya juga dia gak jawab-jawab. Mungkin nyangkanya kita yang tadi masih mikir-mikir, terus habis itu dia makanya pengen pegangan tangan, pengen ngerasain hawa kita mungkin. Nah, buat ngecek. Dan sebelum itu juga yang si Jet ini
ngelihat salah satu pendaki Iya. lagi duduk. Iya. Nah, di situ dia berinisiatif buat nyamperin pendaki itu. Buat nanya-nanya sih karena Nanya-nanya. sendiri mau diajak sama kita tadinya mau. Nah, jarak dari lu ke pendaki itu Nggak jauh. lu Cuman masih kehalangan, denger iya. omongan dia gitu. Cuman Berarti deket ya? Iya. Kehalangan itu apa namanya? Kayak halang-halang Iya, semak-semak gitu. yang kayak apa sih yang buat bikin gardu gitu? Kehalangan ketutup gitu. Ketutup jadi nggak kelihatan. Jadi suaranya mah denger tapi cuman kalau wajahnya gitu nggak kelihatan, kayak bentuk tubuhnya nggak kelihatan soalnya ketutupan. Kayak ranting Ranting, pohon gitu. mungkin. ketutupan. Tapi kalau suaranya mah denger soalnya Ya jaraknya mungkin nggak si jauh. Jet ini ngeliat asli mukanya kayak gimana ya. Ya gue gak nanya juga sih kalau itunya. Mungkin lihat biasa katanya Kayak orang biasa gitu. biasa, cuman gue gak tahu lihat pocongnya dia di mana. Tapi dibilang dia lihat pocong. Dan gak lama setelah itu pendaki ini lari nih ya, Hmm. masuk ke alang-alang Hmm. dan hilang gitu. Lu sempat nyari juga nggak, Gis? Nggak lama setelah itu lu ngelihat si Z ini lari nih, Mm-mm. kenceng ya. Dan setelah lu kelas balik, setelah itu baru si Z ini bercerita bahwa saja yang tadi ketemu itu bukan orang nih, tapi melainkan pocong. Gitu kan sih? Kalau dari orang ke pocongnya nggak tahu, tapi dia bilang lihat pocong. Tapi kalau dari pendaki itu kayaknya bukan manusia, tapi dia gak jelas gitu nyeritainnya. Soalnya kayak ketakutan banget gitu. Pas di base camp gue nanya juga dia juga nggak terlalu ini, kayak udah lupain aja gitu, kayak gitu. Setahu gue tapi dia lihat pocong katanya di situ. Oke. Nah, hingga keesokan harinya pas setelah turun ya, yang menurut tukang ojek itu bahwa saja makhluk itu pengen berkenalan sama lu. Lu ngeliat jelas mukanya kayak gimana, guys? Sosok yang tinggi besar, matanya merah Jelas itu. banget. Hitam, matanya merah. Dan gede. Tingginya segede pohon beringin, ada gede banget. Kalau di ini paling segininya kali. Kayak gitu. Itu dong makhluk yang paling mengerikan sih kata gue. Dan seketika langsung pingsan, nggak Pingsan sadarkan lah. diri. Ya pingsan mau gimana lagi, orang kayak diliatin yang kayak gitu kayak udah nggak bisa berkata-kata, udah lemes pingsan, nggak sadar di pos ojek, nggak tahu, nggak inget, kirain ya pas bangun di mana gitu ya. Kirain Kira udah di surga atau di mana gitu. Iya, amit-amit. Tapi ternyata di pos ojek gitu. Tentunya di pos ojek Iya. ya. Dan nggak di situ aja nih, banyak banget teror setelah lu turun ya. Tadi juga teman lu sempet Iya, ngeliat temen. tuyul ya Di gardu pandang. di gardu pandang ya. Kalau gue pas di situ nggak ngeliat apa-apa, soalnya gue merem kan. ya, Karena kayak udah gitu. disaratin sama tukang ojek ya. Merem Sama-sama aja merem biar aja. nggak ada, mungkin biar nggak gasok lagi kali. Udah merem aja, tidur atau nggak pegangan gitu. Oke nih guys nih, thank you banget nih untuk yang ketiga kalinya nih. Lu udah pengen bercerita ataupun berbagi pengalaman lu di besok pagi nih. Oke guys, sebelum kita mengakhiri video kali ini, lu punya pesan-pesan nggak nih buat teman-teman semua? Pesan kesannya sih kayak apapun yang terjadi kayak jangan tinggalin temen lah, maksudnya bareng-bareng gitu, jangan egois. Jangan ninggalin teman lah ya. Ya intinya jangan ninggalin temen, sama Jangan gampang nitipin teman ke orang lain. terus jangan salah ucap juga sih, salah kayak asal ucap gitu. Ikutin syarat yang udah orang udah lebih tahu, maksudnya tahu tentang gunung itu, kayak ikutin lah aturannya, soalnya mereka yang lebih tahu, kita cuman tamu gitu. Nah, sedikit gue mau menambahkan kembali bahwa saja di sini attitude dan sopan santun itu perlu banget dijaga nih teman-teman semua. Enggak cuma di gunung aja, di kantor, di tempat kerja, di kampus, dimanapun teman-teman semua berada, minimal banget itu dua nih, sopan sama santun. Dan juga melakukan pendakian dengan orang yang berpengalaman serta safety dalam melakukan pendakian. Oke, mungkin itu aja dari gua Bang Mange dan juga Agis ya Gis. Ya Gis. Ya. Gis. Gis, mau dong jadi sugar daddy. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.